Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Aprilianto, NPM 2019 43579031. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek yang telah kelompok kami buat yang berjudul Pengelolaan Data Siswa SMA 3 Depok. Oke, pertama-tama kita akan melihat struktur database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat database yang bernama Final Project Ref. Nah, di sini ada tabel-tabel. Yang pertama itu ada input absen, input jadwal pelajar, input jadwal mapel, input jadwal ujian, input nilai, input pembayaran, master data guru, master data mapel, master data siswa, master data wali kelas, master data wali siswa, master pembayaran, registrasi user. Oke, selanjutnya lanjut saja untuk kita run ke projectnya. Kita klik projectnya lalu kita run. Nah, di sini akan tampil menu login ya. Jadi sebelum kita login, kita harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Nah, apabila kita belum memiliki akses untuk login, kita ke menu registrasi terlebih dahulu. Kita klik aja button registrasi. Kita masukkan nama, misalnya Diego. Jabatannya kita ambil aja admin, usernya kita kasih nama Diego, passwordnya kita isi 4567, lalu kita simpan. Nah, untuk data username dan passwordnya sudah disimpan. Oke, langsung aja kita keluar saja. Nah, setelah itu kita masuk ke username, kita masukkan Diego, passwordnya 4567, lalu kita klik login. Nah, ini adalah tampilan awal untuk aplikasi pengolahan data siswa di SMA Negeri 3 Depok. Di sini ada 4 menu. Yang pertama itu menu master, yang kedua itu menu aplikasi, yang ketiga laporan, yang keempat dashboard. Langsung saja kita pergi ke menu master. Di menu master juga ada 6 submenu. Ada data siswa, data wali siswa, data guru, data wali kelas, data mata pelajaran, dan data pembayaran. Ini saya akan menjelaskan satu-satu terkait menu-menu tersebut. Langsung saja pertama kita ke data siswa. Nah, di data siswa ini user menginput NIS, nama, kelas, tanggal lahir, NIS, NISN, jenis kelamin, agama, NIK, alamat, dan telepon. Oke, untuk pertama-tama kita masukkan NIS siswa, misalnya kita mau masuk 8, 9, 10. Untuk namanya misalnya kita masukkan Diego Messi. Kelasnya contohnya kita mau ngambil kelas 10 IPA 2. Tempat akhirnya kita isi misalnya Jakarta. Tanggal lahir kita klik aja button di sini. 2003 bulan Juli tanggal 7. Setelah itu kita isi NISN-nya, misalnya kita isi acak saja. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, NIK kita isi acak saja. Untuk alamat, misalnya kita di Kemayoran Jakarta Pusat. Untuk nomor telepon kita isi sembarangan lagi. Setelah semuanya terisi, lalu kita simpan, lalu kita klik. Nah, untuk data berhasil disimpan, ada notifikasi seperti ini. Lalu kita klik OK aja. Nah, apabila ada kesalahan data, misal ada kesalahan atau misalnya ada perubahan data nih, misal ada Diego Messi, ternyata ada panjangannya Diego Messi Maradona. Nah, langsung saja kita klik edit, lalu pilih yes.
data berhasil dirubah. Kalau misalnya kita mau mereview perubahan data yang telah kita rubah, kita klik aja di sini, misal Diego, kita cari, kita klik aja Diego ternyata, dan Diego, kita klik cari, lalu kita klik datanya. Nah, ternyata data sudah berhasil dihapus. Apabila kita mau menghapus salah satu data, misal kita mau menghapus NIS 5345, klik cari, lalu kita klik datanya. Apabila kita mau menghapus data ini, kita klik button hapus, lalu yes, data berhasil dihapus. Nah, untuk data NIS 5345 ternyata sudah tidak ada. Oke, apabila kita mau kembali ke menu utama, kita pilih keluar, lalu pilih yes. Selanjutnya untuk data wali siswa, kita akan menginput tadi ini Diego Messi Maradona. Kita input NIS terlebih dahulu 78910, lalu kita klik enter. Nah, untuk nama dan kelas nanti akan otomatis muncul di sini, di text field nama, text field kelas. Setelah kita klik NIS, diklik enter di NIS dan menginput NIS. Itu kita masukkan nama ayah, misalnya misalnya tahun lahirnya misalnya 1970, pendidikan di sini ada dari SD sampai S3, kita ambil aja di S1. Terus pekerjaannya kita pilih, ada karyawan swasta, wirausaha, karyawan swasta. Untuk penghasilan ini berdasarkan range-nya dari 500 sampai 2 juta, 2 juta sampai 4 juta, 5 juta sampai 9 juta, 10 juta kurang, dan sampai 10 juta ke atas. Kita ambil aja 5 juta. Lalu kita masukkan nicknya, kita aja. Setelah itu kita masukkan nama ibu, masukkan tahun lahir, pendidikan, dari kita ambil aja misal D3. Untuk pekerjaannya kita kasih tidak bekerja, untuk penghasilannya tidak ada penghasilan. Lalu kita masukkan nicknya. Kita klik simpan, maka data berhasil disimpan nih. Nah, ternyata kita mau ngedit nih data yang si Dirgo tersebut. Kita klik cari aja di sini Dirgo, lalu kita klik cari, lalu kita klik data di tabel. Ternyata ada perubahan nih nama ayah, bisa ada penambahan tes. Misalnya MD, kita klik edit, lalu kita simpan yes, dan data berhasil dirubah. Seperti itu. Apabila kita mau mengecek atau mereview perubahan datanya, lalu kita langsung saja kita klik cari, lalu edit. Nah, untuk datanya udah berhasil kita rubah ya, seperti itu. Oke, apabila kita mau menghapus data nih, misal kita mau menghapus data wali siswa atas nama 5343, kita klik datanya, kita klik hapus, yes. Setelah itu data dari siswa tersebut sudah terhapus. Nah, apabila kita mau kembali ke menu utama, kita keluar, klik yes. Setelah itu saya akan menampilkan terkait data yang tadi input. Kita pergi ke laporan data siswa, kita masukkan NIS-nya terlebih dahulu 78910. Ini merupakan NIS yang telah kita input sebelumnya, Diego Messi Maradona. Lalu setelah semuanya terisi, lalu kita klik, maka untuk datanya ini akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita mau ke data guru. Nah, di data guru kita menginput
kode guru, nama, tanggal lahir, NIP, jenis kelamin, agama, alamat, dan nomor telepon. Langsung saja kita mau membuat misal data 011, alamatnya misalnya tanggal lahirnya kita isi cek aja ya, misalnya dia bulan Mei tanggal 13. NIP nya apabila guru tersebut memiliki NIP kita isi saja, apabila belum memiliki NIP boleh dikosongkan. Untuk agamanya bisa kita kasih Islam, nomor teleponnya kita isi sesuai, lalu setelah itu kita simpan, data berhasil disimpan. Nah ternyata ada perubahan nih di Pak, ada kekurangan, misal ada kita mau merubah data yang telah kita input, lalu kita klik cari Andrino, misal Andrino SPD, lalu kita klik edit untuk merubah data tersebut. Bila kita mau mereview juga sama, kita klik saja di sini, lalu kita klik namanya, untuk datanya udah berhasil berubah. Apabila kita mau menghapus juga sama, misal kita mau menghapus data ini nih di Nisa Fitri, kita klik saja datanya, kita klik hapus, data berhasil dihapus. Nah data tersebut udah kita hapus seperti itu. Selanjutnya kita mau menginput data wali kelas nih. Nah sebelum menginput data wali kelas, kita menginput tahun pelajaran terlebih dahulu, misal 2021 2022 kelasnya kita mau ngambil kelas 10 IPA 2 nih. Nah di 10 IPA 2 ini ada siapa aja, misal kita lihat nih 10 IPA nama gurunya, kita mau input siapa yang tadi kayak kita input nih, Pak Marcelino, GR011, lalu kita klik enter. Nah nama guru dan nomor telepon akan otomatis muncul setelah kita klik klik enter di kode guru. Setelah itu kita mengisi data kelas. Kita cari anak IPA 2 ini ada, kita masukkan aja 37890. Kita klik enter. Untuk nama dan nomor telepon ini akan otomatis muncul setelah kita klik finish di teks finish, lalu kita simpan. Oke, setelah itu kita mau merubah nih, misal kita mau merubah, ada perubahan data ketua kelas, misalnya kita mau input anak 10 IPA 2 ini, ternyata ketua kelasnya salah nih, ternyata 4432. Kita klik enter lagi, nama dan nomor telepon akan otomatis muncul. Kita klik menu button edit, lalu kita klik yes. Untuk data ini udah berhasil dirubah. Tanpa kita kalau mau menghapus datanya nih, kita klik saja, misal kita mau menghapus data wali kelas 1, kita hapus saja, kita klik yes, data berhasil dihapus. Setelah itu kita keluar untuk kembali ke menu utama. Nah apabila kita mau melihat data yang telah diinput sebelumnya, di menu laporan data guru, kita klik, misal kita mau melihat data Pak Marcelino GR011, kita klik enter. Nah namanya akan otomatis muncul juga nih setelah kita enter di kode guru. Kita klik OK. Nah, untuk data gurunya sudah muncul. Ini ada kode guru, nama guru, tanggal lahir, NIP, jenis kelamin, agama, alamat, dan data wali kelas. Ini dia sebagai wali kelas di IPA 2 tahun pelajaran 2021-2022. Oke, selanjutnya kita ke data mata pelajaran. Nah di data mata pelajaran ini kita menginput kode mata pelajaran dan nama mata pelajaran. Misal kita mau menginput mata pelajaran nih MP026, kayak kita input bahasa Jerman. Kita klik aja di sini, lalu kita klik OK. Nah untuk
MP026 ini akan otomatis tersimpan di database. Misal kita mau merubah nih, misal kita mau merubah salah satu misal MP025. Di sini kita klik cari, lalu kita klik di data tabelnya. Misal kita mau menghapus terapannya nih, kita hapus saja. Lalu kita klik edit, kita yes. Nah, data berhasil dirubah. Kita cek lagi, berhasil dirubah. Seperti itu. Data berhasil dirubah. Nah, apabila kita mau menghapus misal salah satu data mata pelajarannya, misal kita mau menghapus bahasa Jerman, kita klik aja, lalu kita klik hapus, lalu yes. Nah, untuk data MP026 ini akan kehapus seperti itu. Untuk keluar kita klik aja button keluar, lalu yes. Selanjutnya ini kita akan mengisi data master pembayaran. Di data master pembayaran kita menginput kode pembayaran, jenis pembayaran sama nominal. Misalnya kita mau membuat data master pembayaran untuk uang lab bahasa. Misal jenis pembayarannya uang lab bahasa Jepang. Nah, untuk nominalnya kita kasih aja 100.000. Lalu kita simpan, data berhasil disimpan. Apabila kita mau merubah, misal ada perubahan nih di dalam pembayarannya, misal pembayaran uang SPP-nya ada perubahan, misal jadi 80.000, kita klik edit saja, lalu kita klik yes, data berhasil dirubah. Untuk data uang SPP-nya ini akan berubah nominalnya seperti itu. Apabila kita mau menghapusnya, misal kita mau menghapus uang, misal kita uang IPS nih, kita klik saja, lalu kita hapus, yes, data berhasil dihapus. Nah, untuk IPS data master pembayarannya sudah terhapus gitu. Nah, kalau misalnya keluar juga sama, klik button keluar lalu yes. Setelah itu kita masuk ke menu aplikasi. Di dalam aplikasi ini ada 4 submenu, yaitu input jadwal, input nilai siswa, input absen siswa, input pembayaran. Langsung saja kita klik ke menu aplikasi input jadwal. Input jadwal juga ada 2 submenu lagi, yaitu input jadwal pelajaran sama input jadwal ujian. Input jadwal pelajaran kita langsung coba aja, teman-teman. Langsung aja kita input jadwal pelajaran misalnya 2021 2022 semester genap, kelasnya kelas 10 IPA 2. Langsung kita klik OK. Nah, di sini untuk tahun pelajaran semester dan kelas akan otomatis muncul setelah kita mengisi form di awal. Lalu kita pilih hari, misal hari Senin, jam pelajaran misal dari jam 7 sampai jam 8. Untuk mata pelajarannya kita input aja misal MP001, kode gurunya misal kita acak saja GN001 dari hari Senin jam 8 sampai misal kita input aja MP005 IPA GR007. Nah, dari hari Senin jam 12 kita input aja MP012. Kita input GR010, lalu kita klik OK, lalu kita simpan. Selanjutnya kita Senin dari jam 14 dan kita input 002 pertikaan 002, lalu kita simpan. Nah, apabila kita mau merubah data tersebut, bisa ada perubahan mata pelajaran nih, kita klik aja di sini IPA 2 IPA 2, lalu kita klik cari. Nah, mana nih yang akan dirubah, misal dari jam 12.30 ada perubahan nih, ternyata bukan biologi, fisika. Lalu kita klik aja datanya, lalu kita cari nih fisika itu itunya berapa kodenya, fisika MP018 ternyata. MP018 kita klik aja edit, lalu kita yes. Nah, kalau kita mau mereview, kita cari aja datanya, kita klik enter terlebih dahulu, lalu kita klik edit, lalu kita yes.
dirubah datanya fisika ya, di sini udah muncul seperti itu. Lalu apabila kita mau menghapus misalnya datanya, kita klik aja data tersebut, lalu kita pilih button hapus seperti itu. Oke, kita keluar saja. Selanjutnya di sini kita akan menginput jadwal ujian. Dan di sini juga sama, sebelum masuk ke form input jadwal ujian, kita menginput tahun pelajaran, semester, kelas, dan jenis ujian. Kita masukkan saja 2021, 2022, semester 6, bisa kita kasih ke 10 itu ya. Kita masukkan ujian tengah semester. Lalu setelah semuanya ke input, kita klik saja OK. Nah, untuk tahun pelajaran, semester, kelas, dan jenis ujian ini akan otomatis terisi di file ini. Dan setelah itu kita klik harinya, misal dari hari Senin jam 7 sampai jam 8.30 ada mata pelajaran matematika, misal matematika 14. Setelah itu kita klik simpan. Setelah itu dari jam 9 sampai jam ada misalnya bahasa Inggris sampai 017. Nah, di sini saya menambahkan button tambahan untuk mencari kode mapel. Ini ada kode mapel dan nama mapelnya. Lalu kita simpan, kita lanjut ke hari Selasa. Dari jam 7 sampai jam 8 ini ada fisika. Simpan. Hari Selasa jam ada mata kuliah agama. Simpan sampai hari Rabu saja kita buatnya. Misal kita ada PKN nih, ada pelajaran kimia sampai 19 simpan. Ternyata di IPA 2 ini ada sedikit perubahan nih. Ada semester genap, ada perubahan nih di hari Rabu jam ini. Ternyata ada perubahan pelajaran nih. Misal kita ambil bahasa Indonesia, kita edit data yang udah edit sebelumnya. Ini ada udah teredit ya, seperti itu. Bila kita mau mengedit salah satu data, menghapus salah satu data, misalnya kita mau menghapus data ini aja nih, 10 IPA 1 hari Kamis, kita klik aja button hapus guys. Nah, data tersebut udah dihapus ya sebelumnya. Oke, untuk kembali ke menu utama kita lanjut aja keluar, lalu kita close saja. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan menekankan terkait jadwal pelajaran tadi kita yang ke 2021 2022 semester 6 IPA 2 Oke, nah untuk jadwalnya ini jadwal pelajaran sudah muncul ya, sudah terrecord. Hari Senin jam 7 sampai jam 8 ini ada pendidikan agama untuk gurunya seperti ini, jam 8.45 sampai 11.30 mata pelajarannya ini, jam 14.30 sampai 16.30 jadwal pelajarannya ini, gurunya ini. Oke, selanjutnya kita ke laporan jadwal ujian. Kita input saja jadwal ujian 2021 2022 Nah, ini dari hari Senin, Selasa, Rabu ini akan record gitu. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi input nilai siswa. Nah, sebelum masuk ke form input nilai siswa ini, kita menginput pelajaran terlebih dahulu, lalu semester, kelas. Misal kita mau input anak 10 IPA 2,
kita masukkan, misalnya kita mau input nilai Diego Messi Maradona, kita input aja 78 nya, lalu kita klik enter. Nah, untuk namanya akan otomatis muncul nih di sini di file text box. Nah, setelah itu kita masukkan kode ini, kita mau input nilai dari guru siapa nih, misal dari guru Budiana DR02. Misal kita mau input mata pelajarannya PPKN MP02. Nah, kita setelah semuanya terisi, kita input nilai absen misal 83, nilai tugasnya 81, nilai UTS nya 80 misalnya, untuk nilai UAS-nya 85. Nah, di sini ada tombol hitung nih. Tombol hitung ini fungsinya buat apa? Tombol hitung ini fungsinya buat mengkalkulasikan nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Langsung saja kita klik. Nah, maka untuk hasil nilai dan keterangan akan otomatis muncul setelah kita klik tombol hitung. Setelah itu kita klik simpan, data berhasil disimpan. Saja kita masukkan lagi. Setelah kita mau masukkan lagi dari masukkan ternyata ada perubahan nih, ada kesalahan penginputan data. Bisa kita masukkan aja misalnya nih, kita klik cari nih yang salah itu yang mana, misal dari Pak Kufron Hidayat nih ada kesalahan, datanya aja ada kesalahan penginputan nilai misal 80, harusnya jadi 82, jadi 81. Kita klik hitung lagi, lalu kita klik edit, kita klik yes, berhasil dirubah. Nah, untuk data yang udah kita rubah sebelumnya udah terisi hasilnya dan terubah datanya. Oke, apabila kita mau menghapus salah satu data, misalnya kita mau menghapus data ini, kita klik aja button hapus, lalu kita klik hapus. Nah, untuk data yang udah dihapus otomatis akan terhapus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait laporannya ya. Menampilkan laporannya, kita klik laporan aja, laporan nilai siswa nih, laporan nilai siswa. Nah, kita input dulu isinya 78, 9, 10. Kita klik enter. Nah, nama dan kelasnya ini akan otomatis muncul juga. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul laporannya ya. Laporan tahun pelajaran 2021, semester ganjil 10 IPA 2. NIS-nya ini namanya Diego Messi. Terus ini nama mata pelajaran dan gurunya. Nilai absen, nilai tugas, UTS dan UAS rata-rata. Grade-nya apa? Jadi kita bikin semacam kayak rapor semester seperti itu. Selanjutnya kita mau menginput input absen siswa nih. Untuk absen siswa misalnya 2021, 2022 semester ganjil kelas 10 kedua. Misalnya kita mau input di tanggal 5 Agustus. Kita input aja yang sebelum kita input. Misalnya dia absen di guru 002. Misal di sakit kita simpan aja. Oke, data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita mau merubah nih data. Misal kita ternyata dia bukan sakit, izin keperluan keluarga, kita klik edit saja. Oke, data berhasil diedit. Nah, apabila kita mau menghapus, misal kita mau menghapus data nih, kita klik aja data di sini, kita klik button hapus, lalu kita klik yes. Nah, untuk data yang sudah terpilih akan otomatis terhapus seperti itu. Lanjut kita ke menu utama, kita pilih button keluar, lalu kita akan melihat atau menampilkan laporan absen siswa yang telah diinput sebelumnya. Laporan absen kita masukkan lalu 78, 9, 10. Kita klik enter nama dan kelas. Nah, ini akan otomatis muncul ya seperti ini.
tanggal absennya tanggal 5 bulan 8 2021 di mata pelajaran PPKN, gurunya Bu Diana, keterangan izin alasannya keluarga seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menginput terkait input pembayaran. Nah, di sini kita akan menginput NIS-nya terlebih dahulu nih. Tanggal pembayaran misalnya dia bayar tanggal 9 Agustus 2021. Ternyata dia bayar misalnya uang lab bahasa Jepang nih, lab BHS. Bahasa Jepang kita pilih aja, lalu kita klik enter. Nah, untuk jenis pembayaran dan nominal akan otomatis muncul setelah klik tersebut. Klik enter di kode pembayaran, lalu kita masukkan nominal pembayarannya. Di sini ada tombol cek untuk mengecek apakah jumlah pembayarnya itu udah lunas atau belum. Nah, kalau misalnya lunas berarti sinkron nih, berarti udah lunas. Kalau misalnya kita bayar misalnya kurang, bayar 90.000, nah di sini ada keterangannya belum lunas, sehingga kita masukkan 10.000, kita cek, kita simpan, kita berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke menu edit nih, misal kita mau edit nih, ternyata dia di tanggal tersebut bukan bayar bahasa Jepang, ternyata dia bayar lab komputer. Kita masukkan aja ke lab 03, enter, kita masukkan nominal yang harus dibayarnya, kita cek ulang, kita edit. Apabila kita mau menghapus salah satu data, misal kita mau menghapus data ini, ya kita button hapus. Oke, untuk data yang sudah dihapus, kita cek. Untuk data yang sudah dihapus tidak ada di database. Kita kembali aja untuk ke menu utama untuk melihat laporan pembayaran. Kita masukkan aja, kita klik enter. Nah, setelah nama dan kelasnya muncul, kita klik OK. Ini bukti pembayaran dari Virgo Messi kelas 10 IPA 2, tanggal pembayarannya tanggal 9 bulan Agustus 2021, jenis pembayarannya uang lab komputer, jumlah bayarnya 150.000, dan keterangannya lunas. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi aplikasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.